Teman-teman sekalian, apa kabar? Pelajaran ke-20, perluasan rasa hormat. Pelajaran kita sebelumnya menyebutkan orang zaman dulu sangat menghargai rasa persahabatan. Di antara hubungan orang dekat dan teman akan diekspresikan, sehingga Li Bai menuliskan sebuah puisi. Huang He Lou Song Meng Hao Ran Zhi Guang Lin, Gu Ren Xi Ci Huang Hou Lou, Yan Hoa San Yue Xia Yang Zhou, Gu Fan Yuan Ying Bi Kong Jin, Wei Jian Changjiang Tian Ji Liu. Gu Fan Yuan Ying Bi Kong Jin, perahu menghilang di tempat di mana langit dan laut bersatu. Li Bai menunggu temannya pergi sampai tidak kelihatan bayangannya. Dia barulah pergi dengan tidak rela. Rasa persahabatan dan rasa saling menyayangi terhadap teman akan diekspresikan dalam mengantar kepergian. Apakah anak sekarang ini dapat menuliskan puisi yang seperti ini? Sangat sulit, karena anak yang tidak ada rasa hormat lebih tidak sabar. Jadi, kita semakin harus melalui beberapa etika, menumbuhkan rasa hormat anak terhadap orang lain. Ada satu kali, abang angkat guru saya datang mendengar pelajarannya. Dia bergegas datang dari Taichung. Dia hanya mendengar 2 bagian pelajaran, karena sorenya ada urusan sehingga harus pergi. Dia mengatakan tidak datang mendengar pelajaran guru saya sangatlah menderita. Sungguh sangat memberi guru saya dukungan. Kemudian guru saya menemaninya jalan, mengantar dia naik kereta api. Saat dia pergi, guru saya juga terus menyaksikannya. Teringat setelah saling kenal dengannya selama puluhan tahun lebih, banyak sekali keputusan guru saya yang selalu didukung olehnya. Walaupun seringkali mengalami kegagalan, tetapi dia tetap sangat mempercayai guru saya. Dia berkata, asalkan kamu tetap mempertahankan kesungguhan hatimu dalam memperlakukan orang dan masyarakat, pasti akan dapat melakukan hal-hal yang dapat memberikan manfaat pada orang lain. Setiap saat dia selalu memperhatikan guru saya. Melihat beberapa tahun ini guru saya masuk ke dalam bidang pendidikan, dia juga sangat senang dan bahagia. Mari kita lihat kalimat berikutnya. 长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。 Bila senior berdiri, junior tidak boleh duduk. Bila senior duduk, jangan ikut duduk sebelum ditawari. Saat senior berdiri, kita sebagai junior tidak boleh duduk. Setelah senior menyuruh kita duduk, barulah kita duduk. Ini adalah etika maju dan mundur. Belajar etika harus belajar dengan fleksibel. Tidak boleh belajar tanpa akal sehat. Misalnya, melihat orang lain harus memberi salam dan membungkuk hormat. Dan saat kamu di dalam lift, sangat padat, melihat pamanmu datang, apakah kamu akan memberikan bungkukan hormat lagi? Memberi bungkukan hormat lagi, kemungkinan orang yang di sampingmu akan tertendang keluar olehmu. Dan lagi, saat di dalam kamar mandi, perlukah membungkuk hormat? Juga tidak perlu. Menunggu setelah keluar, baru memberi salam saja.
kami memiliki seorang guru yang telah mempelajari Zhang Zhi Zuo, Ming Nai Zuo. Bila senior duduk, jangan ikut duduk sebelum ditawari. Kemudian pergi ke sebuah bagian berbincang dengan penanggung jawab. Lawan bicara adalah seorang wanita. Telah berdiri sangat lama, maka penanggung jawab ini duduk, tetapi tidak mengatakan agar dia ikut duduk. Dia tetap berdiri terus, sehingga kepala lawan bicara harus terus menghadap ke atas. Tiba-tiba penanggung jawab ini merasa kepalanya sangat pegal, berkata, "Kamu duduklah, kepala saya sudah tidak tahan lagi." Saat kita melihat orang lain sudah melihat dengan kepala menghadap ke atas, tidak menunggu orang lain menyuruhmu duduk. Seharusnya kamu harus dengan sendirinya duduk, sehingga etika tidak boleh belajar dengan tanpa akal sehat. Ada seorang anak perempuan yang kira-kira baru berusia 2 atau 3 tahun. Suatu hari bersama orang tuanya dan juga neneknya melakukan perjalanan. Di dalam taman, ayahnya duduk membaca koran. Anak perempuan duduk di atas bangku kayu. Tiba-tiba neneknya berjalan kemari. Tiba-tiba anak perempuan itu melompat berdiri. Karena bangkunya itu lebih tinggi, dia melompat dan tidak stabil berdiri, terjatuh. Nenek dan ayahnya merasa sangat aneh. Segera memapahnya dan bertanya padanya, "Mengapa kamu melompat?" Anak perempuan berkata, "Zhang Zhi Zuo, you wu zuo." Senior berdiri, junior tidak boleh duduk. Setelah ayahnya mendengar sangat malu. Neneknya berjalan kemari, dia tidak ada peduli, masih membaca koran di sana. Sehingga generasi muda lebih memahami aturan daripada generasi tua, sehingga membuat orang kagum menghadapi anak-anak yang belajar buku kebijakan. Kita juga harus belajar dan mempraktekkan Dijekui dengan baik seperti mereka. Mari kita lihat kalimat berikutnya. 尊长前，声要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟。问其对，是勿疑。Berbicara di hadapan senior, suara juga harus dipelankan. Bila tidak, akan mengganggu pembicaraan para senior. Anak sekarang kapankah seharusnya berbicara? Kapan seharusnya tidak berbicara? Batas nilai ukur yang ditentukan tidak standar. Setiap kali sekumpulan anak berkumpul, maka tidak dapat menahan diri, berteriak-teriak sampai hampir membuat keributan besar. Saat seperti ini, kita yang sebagai senior harus melakukan pengontrolan dengan tepat waktu. Bila mereka sudah terbiasa, maka akan sangat sulit untuk dibenarkan kembali. Jadi, bila menemukan anak berbicara dengan suara sangat keras, mengganggu pembicaraan senior, harus segera berkata, "Suara kalian harus lebih pelan." Ada senior yang mengatakan suaranya dipelankan, maka suara anak akan pelan. Pelan berapa lama? 3 menit. Pelan sedikit. Kemudian 3 menit lagi. Senior berkata, "Sudahlah, sudahlah." Tidak perlu pedulikan mereka. Apakah seperti ini benar? Tidak benar. Mendidik harus sangat ada kesabaran. Di negeri Cina sangat menitik beratkan ajaran Zhongyun. Sebenarnya ajaran Zhongyun
dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah berpakaian mencerminkan ajaran Chung Yung? Berpakaian terlalu banyak, sangat panas. Berpakaian terlalu sedikit, akan kedinginan. Bagaimana dengan makan? Makan terlalu banyak, akan sakit lambung. Makan terlalu sedikit, akan kelaparan. Bagaimana dengan berbicara? 尊长前，声要低. Di depan senior, suara harus rendah. Tetapi bila berbicara dengan tidak jelas pada senior, maka akan lebih tidak sopan. 低不稳却非礼, terlalu rendah sampai tidak terdengar, juga bukan hal yang benar. Berbicara dengan senior harus membuat agar senior sangat jelas dengan apa yang kita bicarakan, dan juga harus diperhatikan. Pandangan mata saat berbicara harus melihat lawan bicara. Ini disebut 问其对是不疑. Bila ditanya senior, jawab yang sopan. Mata memandang senior. Sekarang ini kita berbicara dengan anak. Berapa lamakah dia dapat fokus melihatmu? 10 detik saja sudah cukup bagus. Pandangan mata anak saat berbicara dengan orang saja tidak fokus, maka menjelaskan bahwa hatinya tidak ada rasa hormat, sangat tidak sabar. Mengapa anak sekarang begitu tidak sabarnya? Karena terlalu berkurangnya pendidikan etika. Lama-kelamaan sudah terbiasa melakukan hal yang sesuai keinginan sendiri. 进必趋，退必迟. Maju dengan cepat untuk bertemu senior, mundur dengan lambat saat pamit. Bertemu dengan senior harus melangkah cepat ke depan. Jangan membiarkan senior menunggu terlalu lama. Setelah selesai berbicara dengan senior dan akan pergi, kita harus dengan pelan-pelan mundur beberapa langkah. Kemudian barulah pergi. Jangan setelah kamu baru saja selesai berbicara dengan senior, baik, sampai jumpa, terburu-buru untuk segera pergi. Seperti ini sepertinya memberitahukan kepada senior, saya ingin sekali segera pergi. Jangan tinggal lebih dari 1 detik lagi. Kita setiap saat harus mempedulikan perasaan orang lain. Kalimat terakhir dari Chu Zheti, menyayangi saudara. Shi zhu fu, ru shi fu. Shi zhu xiong, ru shi xiong. Melayani paman dan bibi bagaikan terhadap orang tua sendiri. Bersikap terhadap saudara sepupu bagaikan terhadap saudara seayah seibu. Semua ayah, pakcik, paman juga menunjuk pada uak dan juga senior lainnya. Semua saudara menunjuk pada saudara laki-laki angkat, saudara perempuan angkat, dan juga saudara sepupu laki-laki, saudara sepupu perempuan, dan generasi yang sama yang memiliki hubungan saudara. Kita bisa berpikir kembali. Paman dan pakcik juga menjaga pertumbuhan kita. Juga tidak tahu telah menggendong kita berapa kali. Di dalam hati mendoakan kesehatan dan pertumbuhan kita. Seperti bunyi peribahasa, menerima sedikit budi orang lain juga harus membalas budinya berlipat ganda. Memiliki sikap yang seperti ini, barulah memiliki arti hidup, barulah akan dipenuhi kebahagiaan. Seminar kali
melihat ada banyak sekali senior dan teman. Guru Chai mengenal mereka pada beberapa tahun ini. Juga ada banyak sekali yang sudah 1 atau 2 tahun tidak bertemu. Setelah bertemu, senior-senior dan teman-teman ini sangatlah senang, mendoakan semoga Guru Chai dapat terus maju. Menghadapi penghargaan orang lain yang tulus, kita harus mengingatnya di dalam hati, memperkaya diri kita sendiri dengan baik, kemudian berkontribusi pada masyarakat ini, agar menumbuhkan kesenangan di dalam hati orang-orang yang mendoakanmu itu. Sama halnya Pak Cip dan Paman, saudara-saudara angkat juga menemani kita tumbuh bersama. Juga banyak sekali dukungan yang diberikan kepada kita. Banyak sekali perhatian, perasaan ini kita juga harus setiap saat menyimpannya di dalam hati. Saat mereka membutuhkan bantuan, kita harus berusaha membantu dengan sepenuh hati. Semua ayah dan semua saudara, selain menunjuk memiliki hubungan darah, kita dapat menjelaskannya lebih luas lagi. Semua dapat sebagai semua orang, yaitu terhadap orang tua siapapun, kita harus ada rasa hormat. Memperlakukan saudara siapapun, kita juga harus mempunyai rasa kasih sayang. Juga harus memberikan perhatian. Saat kita memahaminya seperti ini, seluruh hati akan sangat lapang. Hati yang lapang juga akan mendapatkan berkat yang besar. Nona Xu Zhen adalah pusaka negara Singapura. Puluhan tahun hidupnya berkomitmen untuk merawat orang sakit, menjaga orang miskin. Wartawan bertanya padanya, "Kamu membantu begitu banyak orang yang lain." Baru saja wartawan berkata sampai setengah, dia berkata, "Saya mana ada membantu orang lain. Yang saya bantu adalah saudara-saudara saya." Jadi di dalam pengertiannya, di manakah rumahnya? Seluruh alam semesta adalah rumahnya. Wartawan bertanya kepadanya lagi, "Kamu selalu menjaga orang lain. Siapa yang menjagamu?" Nona Xu Zhe sangat gembira berkata, "Saya tidak perlu menjaga diri saya sendiri. Tuhan akan menjaga saya." Kamu lihatlah, sikap manusia yang memiliki pandangan begitu terbuka dan perilaku manusia yang seperti ini sepenuhnya sesuai dengan buku kebijakan. Lao Tzu mengatakan, "Tian dao wu qin, chang yu shan ren." Ajaran ketuhanan tidak ada pembagian kedekatan dan keterasingan. Keberkatan orang yang baik tak terbatas. Jadi Nona Xu Zhe mengatakan lemari esnya ada banyak sekali sayur-sayuran yang tidak tahu berasal dari mana. Juga tidak tahu siapa yang berikan. Teman-teman sekalian, mengapa tidak tahu siapa yang diberikan? Saat Nona Xu Zhe membantu orang lain tidak untuk meminta balasan, orang yang membalas budinya juga tidak ingin dia mengetahuinya. Seandainya kita mempunyai tujuan dalam memberikan hadiah, setelah hadiah dibawakan juga memberitahukan orang tersebut, "Saya yang membawa ini kemari." Saat orang tersebut menerimanya akan merasa terbebani, sepertinya berhutang sebuah budi padamu.
Dan pemberian Nona Xuzi tidak untuk meminta balasan. Dia akan merasa itu merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Sehingga orang yang menerima bantuannya akan merasa tersentuh. Asalkan berkesempatan, maka akan melakukan sesuatu untuk membantunya. Semuanya sangat memiliki inisiatif. Guru yang mengajarkan anak membaca dan menulis kaligrafi. Setiap kali selesai pelajaran, semua murid telah pergi, guru berjalan ke dapur akan menemukan beberapa barang. Di sebelah sini sebungkus sayur, di sebelah sana sebungkus buah. Juga tidak tahu siapa yang memberikan. Jadi kita sungguh dapat menggunakan ketulusan hati kita sendiri, saling berhubungan dengan setiap orang. Saat kamu menganggap orang di dunia sebagai saudara, orang di dunia juga akan menganggap kamu sebagai saudara. Sehai zhenei jie xiongdi. Seluruh rakyat semuanya seperti saudara. Dia adalah akibat. Apa sebabnya? Pasti menganggap orang di dunia sebagai keluarga. Kita berinisiatif untuk memberi adalah sebab. Di dalam Xiao Jing Sutra Bakti ada sebuah perkataan. Jing qi fu zi zi yue, jing qi xiong zi di yue, jing qi君者臣悦，敬一人而千万人悦。Menghormati ayah orang lain, maka anaknya bahagia. Menghormati abang orang lain, maka adiknya bahagia. Menghormati raja orang lain, maka menterinya bahagia. Menghormati seseorang, maka ribuan orang bahagia. Sehingga sebenarnya hubungan antar manusia tidaklah rumit. Asalkan kamu memiliki sebuah ketulusan hati, maka akan memenangkan hubungan manusia yang sangat baik. Jing qi fu, menghormati ayah orang lain. Saat kita menghadapi ayah orang lain, kita sangatlah hormat. Anaknya akan tumbuh rasa senang. Percayalah, kamu juga akan berhubungan baik dengan keluarganya. Jing qi xiong, menghormati abang orang lain. Kamu menghormati abang orang lain, semua adik-adiknya juga akan sangat senang. Jing qi jun, menghormati raja orang lain. Kamu menghormati pemimpin orang lain, maka bawahannya juga akan sangat senang. Saat kita setiap saat menjaga rasa hormat, dengan sendirinya akan memenangkan persahabatan orang banyak. Selain harus hormat terhadap ayah dan abang, kita juga harus mencintai seseorang dan mencintai semua orang dan hal yang berhubungan dengannya. Misalnya, anak abang dan anak adik, ataukah anak pakcik dan anak paman. Seharusnya kita juga menyayanginya. Pada dinasti Ming, ada seorang wanita yang bernama Zhang Jiaying. Orang tuanya meninggal cepat. Sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Dia memiliki 3 orang abang. Kemudian ketiga abangnya juga meninggal sangat cepat. Maka dia dengan kakak iparnya bersama-sama menjaga keponakan-keponakannya itu. Malangnya, ketiga kakak iparnya juga meninggal berturut-turut pada situasi seperti ini. Zhang Jiaying mengemban tanggung jawab.
membesarkan generasi-generasi muda ini dengan baik. Saat dia memiliki sikap seperti ini, maka sungguh telah melakukan 是诸父如是父，是诸兄如是兄， melayani paman dan bibi bagaikan terhadap orang tua sendiri, bersikap terhadap saudara sepupu bagaikan terhadap saudara seayah seibu. Dia berbuat seperti ini pasti akan membuat abangnya sangat terhibur. Dengan terhiburnya abang juga akan membuat orang tuanya sangat terhibur. Walaupun seumur hidupnya tidak menikah, tetapi apakah dia mengalami kerugian? Percayalah, dia menggunakan ketulusan hati dalam menyayangi generasi-generasi mudanya. Di usia tuanya juga akan dihargai dan dijaga oleh generasi-generasi muda itu. Dalam proses pengajaran, Guru Chai juga pernah bertemu dengan murid yang orang tuanya telah tiada, bibi yang telah membesarkan mereka. Saat bibi membicarakan pasangan, selalu berkata dengan pasangan, "Saya harus menikah dengan membawa kedua keponakan saya." Saat Guru Chai berbincang dengan bibi ini, dirinya merasa sangat kagum. Berbincang dengannya, kadang-kadang dalam pertengahan perbincangan tidak dapat menahan diri dan air mata pun mengalir. Karena merasakan niat dan loyalitasnya itu. Saat setiap generasi tua dapat setiap saat mencintai generasi mudanya sendiri, percayalah bahwa keluarga yang di dalam ketidaksempurnaan juga akan ada perkembangan yang sangat baik. Baru saja tadi menyebutkan Nona Xu. Dia menganggap orang di dunia sebagai keluarganya sendiri. Pada zaman dulu juga memiliki contoh yang seperti ini. Pada saat dinasti Qin, ada seorang pelajar yang bernama Zhu Ti. Negara saat itu belum terlalu stabil. Tempat yang ditinggalinya selalu mendapatkan pelecehan dari musuh-musuh asing. Dia dengan terpaksa membawa ratusan keluarga termasuk saudaranya juga tetangganya dan bersama-sama pindah ke tempat Huaisi ini. Semua tempat duduk, kereta kuda di sepanjang perjalanan diberikan untuk orang yang tua duduk. Dia sendiri terus berjalan. Dia juga mengeluarkan semua barang dan obat-obatan rumahnya untuk digunakan semua orang. Kaisar Jin saat itu juga sangat kagum dengan perilaku moralitasnya, memberikan dia sebuah jabatan pejabat. Dia juga bekerja dengan sangat baik. Saat dalam pengungsian, Zhu Ti juga setiap saat melakukan perencanaan hidup untuk semua orang. Mengajari mereka bagaimana bercocok tanam, bagaimana agar mempunyai hasil panen yang baik. Pada saat perang, seringkali menemukan tulang belulang. Maka Zhu Ti mengorganisir semua orang agar menguburkan tulang belulang dengan baik. Juga melakukan sejumlah upacara penyembahan. Perbuatannya itu membuat rakyat-rakyat yang ikut dengannya ini merasa sangat tersentuh. Ada satu kali saat mereka makan bersama, banyak sekali senior yang berkata, "Usia kami telah begitu tua. Zhu Ti memperlakukan kami sama seperti reinkarnasi dari orang tua. Setelah meninggal pun kami tidak akan menyesal." Rasa kasih sayang Zhu Ti ini
tidak tahu telah menyentuh berapa banyak rakyat. Saat Cuti meninggal, banyak sekali orang yang merasa sedih seperti telah kehilangan orang tuanya sendiri. Saat Guru Chai belajar ke Australia, bertemu dengan seorang senior. Dia lebih tua dibandingkan ayahnya. Kali itu lambungnya berdarah, memuntahkan banyak sekali gumpalan darah. Saat dia berjalan ke depan sekolah kami, kebetulan Guru Chai bertemu dengannya. Guru Chai melihat wajahnya pucat pasi, maka segera memberitahukan staf pekerja. Segera mengantarnya ke rumah sakit. Melalui diagnosa, tidak ada masalah serius. Hanya diperlukan beberapa waktu untuk memulihkan. Dalam waktu ini, harus ada orang yang menjaganya. Guru Chai mengajukan diri dan berkata, biarkan saya yang menjaga. Kita harus memahami perasaan berbakti dan merawat orang tua. Guru Chai tinggal selama beberapa waktu dengan orang tua. Banyak teman yang berkata, kamu sungguh berbakti, tinggal bersama dengan orang tua. Guru Chai merasa malu karena kesehatan orang tuanya lebih baik dari dirinya sendiri. Kelihatannya Guru Chai yang menjaga mereka. Sebenarnya seringkali merekalah yang menjaganya. Sekarang senior ini sakit, maka Guru Chai dapat mempraktekkan 亲有疾要先尝，成者行，昏者定。Orang tua ada sakit, obat harus dirasakan dulu. Salam ayah bunda di pagi hari, beri beliau ketenangan di malam hari. Maka Guru Chai sangat senang, walaupun tidak mengikuti pelajaran, tetapi dalam merawat senior ini benar-benar mempraktekkan hal yang telah dipelajari. Karena lambungnya telah terluka, maka tidak boleh memakan makanan yang sulit dicerna. Harus mulai makan dari makanan sejenis gandum yang dimakan oleh bayi. Dan kira-kira harus 2 jam makan sekali. Maka 2 jam sekali Guru Chai membantu dia memasak semangkuk gandum. Pada saat ini, tingkat ketelitian Guru Chai sendiri telah ditingkatkan. Senior itu juga sangat menyukainya. Juga karena jodoh ini, Guru Chai juga mempelajari begitu banyak pengetahuan mengenai penyelesaian masalah dan memperlakukan orang dari senior ini. Senior ini adalah pekerja. Pekerjaan dia juga sangat banyak. Kadang-kadang harus turun ke dalam selokan yang sangat dalam untuk bekerja. Di Singapura ada banyak sekali imigran. Dia mengatakan dia membawa orang-orang dari masing-masing negara. Semuanya menjadikan diri sendiri sebagai contoh. Saat kehidupan para pekerja sangat kekurangan, dia akan dengan murah hati untuk membantu mereka. Dan selama ini juga tidak pernah meminta kembali. Walaupun dia adalah pekerja manual, dia malah sangat menyukai kebudayaan tradisional dan menulis tulisan yang sangat bagus. Jadi sesungguhnya kita harus menghormati semua orang. Ada banyak sekali orang yang bermoral dan baik di sampingmu, kemungkinan kamu juga tidak tahu. Seandainya kamu dapat mempertahankan rasa hormat ini, sesungguhnya setiap saat kamu dapat bertemu dengan orang-orang terhormat, maka akan dapat memahami 能亲人无限好，得日进，过日少。Dapat dekat
dengan orang yang perilakunya bermoral dan baik, banyak sekali manfaatnya. Perilaku moral kita akan mengalami kemajuan hari demi hari. Kesalahan kita juga akan berkurang hari demi hari. Akhirnya guru Chai akan pergi, senior ini mengantarnya. Perasaan sedih antara setiap kaum pria juga ada. Guru Chai juga memahaminya secara mendalam. Jadi guru Chai berkata, bukan hanya pria dengan wanita saja yang mempunyai perasaan kesungguhan. Antara kaum pria juga memiliki kesungguhan perasaan. Yang terpenting adalah kita tetap harus memiliki sebuah ketulusan hati dalam memperlakukan orang lain. Selanjutnya kita memasuki bagian yang ketiga, jiin, mawas diri. Kita melihat tulisan jiin, mawas diri. Ini apa yang terpikir? Harus mawas diri dalam bertutur kata dan berperilaku. Sebenarnya ru ze xiao, chu ze ti. Pertama-tama berbakti dan menyayangi saudara. Apakah mempunyai hubungan dengan jiin, mawas diri? Ada. Etika yang disebutkan di dalam chu ze ti, menyayangi saudara, seperti zhang zhe li, you wu zuo, zhang zhe zuo, min nai zuo,或饮食，或坐走，长者先，幼者后。Bila senior berdiri, junior tidak boleh duduk. Bila senior duduk, jangan ikut duduk sebelum ditawari. Saat makan dan minum bersama, saat duduk dan berjalan bersama. Dahulukan saudara tua, barulah yang muda mengikutinya. Semuanya perlu mawas diri. Ada sebuah perusahaan modal asing terkenal di Beijing sedang merekrut karyawan. Melalui berbagai pemeriksaan, mengikuti setumpukan ujian, juga menguji bahasa Inggris. Akhirnya tertinggal sekelompok orang. Bersiap-siap untuk melakukan wawancara terakhir. Pimpinan perusahaan masuk ke dalam dan duduk sebentar dengan mereka. Kemudian berkata, sekarang saya ada urusan harus keluar selama 10 menit. Kalian tunggu saya sebentar. Setelah pimpinan keluar, semua orang yang di dalam duduk selama 1-2 menit saja sudah berdiri. Melihat di dalam kantor ada beberapa berkas, maka membukanya. Setelah satu orang selesai melihat, juga diberikan kepada orang yang lain. 10 menit telah berlalu. Pimpinan berjalan masuk. Dia berkata, kalian semua tidak diterima. Di dalam ruangan kantor ada dipasang CCTV, telah merekam perilaku mereka. Saat pimpinan mengumumkan mereka tidak diterima, orang-orang ini masih marah-marah. Mengapa boleh seperti ini? Saat mengetahui karena mereka sembarangan membuka berkas, pelamar-pelamar yang baru lulus sekolah tinggi ini mengatakan, sejak kecil sampai dewasa, tidak ada orang yang memberitahukan kepada kami tidak boleh sembarangan membuka berkas orang lain. Bagian yang kecil kita tidak cukup berhati-hati, kemungkinan akan menjadi halangan untuk orang lain. Misalnya, kamu tidak duduk dengan baik, kaki dijulurkan keluar, kemungkinan besar orang lain akan tersandung. Bagian yang besar kamu tidak cukup berhati-hati, maka kemungkinan akan menyebabkan bencana, bahkan kematian. Ada satu kali helikopter Amerika terjatuh. Kemudian menemukan alasannya. Helikopter telah memiliki keretakan
tetapi dalam pemeriksaan tidak ditemukan. Hasilnya manusia dan mesin semuanya hancur. Seperti Guru Chai yang sering pergi naik pesawat ke banyak tempat untuk seminar, seandainya tidak cukup berhati-hati. Hari ini akan berangkat ke Malaysia, tidak dapat menemukan paspor. Maka kejadian apa yang akan terjadi? Bukan suasana hati kita sendiri saja yang kemungkinan akan sangat gelisah. Tiba waktunya tidak dapat pergi, juga akan merasa bersalah dengan sekumpulan orang yang sedang menunggumu. Bila pimpinan sebuah bagian kurang berhati-hati, kemungkinan karena sebuah kesalahan yang sangat kecil dan menyebabkan sebuah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Jadi perilaku berhati-hati mawas diri harus ditumbuhkan sejak kecil. Di Cina ada sebuah kasus yang membuat semua orang merenung. Kasus ini adalah peristiwa Ma Jiajun. Ma Jiajun adalah seorang mahasiswa mengikuti banyak sekali perlombaan fisika dan kimia, juga pernah mendapatkan peringkat nasional. Unggulkah? Unggul. Akhirnya karena terjadi konflik dengan teman sekolah, telah membunuh 4 orang. Masalah ini mengguncangkan seluruh dunia pendidikan. Semuanya merenungkan masalah pendidikan moralitas anak muda. Guru Chai juga bertanya dengan beberapa teman, "Kamu lihatlah, hal yang dilakukan Ma Jiajun ini, kamu mempunyai pandangan apa?" Ada sebagian orang yang akan berkata, "Orang semacam ini, biarkan saja dia segera mati. Tembak mati saja." Ada sebagian orang sebagai pendidik, kemungkinan dia bukan dari sudut pandang ini lagi. Dia akan merasa Ma Jiajun sangat menyedihkan. Dia masih belum melangkah masuk ke dalam masyarakat. Mengapa dapat melakukan hal yang begitu kejam? Sehingga permasalahan ini, keluarga dan sekolah juga harus merenungkan. Mengapa perilaku-perilaku menjadi manusia itu seseorang mahasiswa yang begitu unggul saja tidak terpelajari? Dan saat sebelum permasalahan ini terjadi, kemungkinan selama ini dia merupakan kebanggaan orang tua. Karena dia berasal dari tempat yang sangat terpencil dan lulus ujian masuk sekolah tinggi. Perkampungan mereka itu hanya dia seorang yang mahasiswa. Jadi sesungguhnya kita jangan tenggelam oleh nama-nama di luar itu. Harus melihat faktanya. Ingin agar kehidupan seseorang dapat berjalan dengan stabil dan sempurna, bukanlah latar belakang pendidikan, melainkan perilaku moralitas. Ma Jiajun tidak pernah mempelajari Di Zi Gui. Seandainya dia pernah mempelajari Fan shi ren jie xu ai, sesama manusia adalah sama, berkasih sayanglah tanpa melihat beda, maka dia tidak mungkin melakukan seperti ini. Bila dia pernah mempelajari Xiong Dao You, Di Dao Gong, kakak harus melindungi adiknya, adik harus menghormati kakaknya. Mempelajari Yan Yu Ren, Fen Zi Yi, jagalah ucapan, jagalah lidah, hilanglah dendam, hilanglah marah, maka tidak akan terjadi adegan menyedihkan ini. Mengapa dia bisa menyebabkan pembunuhan ini? Karena dia sering ditertawakan teman sekolahnya, karena dia terlalu miskin. Tidak ada baju bagus untuk dikenakan. Di dalam penjara, dia masih berkata kepada sipir penjara,
Baju narapidana ini adalah baju terbagus yang pernah saya kenakan. Saat semua teman sekolah menertawakannya, rasa rendah dirinya semakin lama semakin kuat. Akhirnya kehilangan akal sehat. Melalui hal ini, Guru Caib juga memberitahukan orang tua harus melihat permasalahan dari sudut pandang lain. Mengapa teman-teman sekolahnya itu bisa terbunuh? Apakah kebetulan? Tidak, karena mereka tidak ada nilai ukur dalam menjadi orang. Tidak ada mempelajari wu chan fu, wu jiao pin. Janganlah menjilat orang yang kaya. Jangan pula merendahkan mereka yang miskin. Tidak mempelajari 人有短，切莫揭；人有私，切莫说。Kelemahan seseorang jangan diungkapkan, rahasia orang janganlah disebarkan. Mentertawakan rahasia orang lain, tidak heran orang lain akan memperlakukannya tanpa akal sehat. Yang disebut yang ren ji shi ji zhi shen或且做. Keburukan orang lain bila disebarluaskan, itulah keburukan diri sendiri. Bila mengkritik berlebihan, malapetaka berdatangan. Jadi melalui hal ini kita juga harus merenungkan. Dalam mengajari anak, tentunya tidak boleh membiarkan dia mencelakakan orang lain. Sama sama halnya, anak yang kita ajarkan juga tidak boleh menjadi penyebab penyerangan terhadap orang lain. Saat perkataan anak ada mengejek dan meremehkan orang lain, kita sendiri harus berhati-hati. Ini berarti kita sudah menanamkan krisis dalam kehidupannya. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Kita bacakan bersama-sama. 朝起早，夜眠时，劳逸志，惜迟时，晨闭冠，兼漱口，便尿回，折净手。朝起早，夜眠时，劳逸志，惜迟时。Bangunlah lebih awal di waktu pagi. Tidurlah tepat waktu di malam hari. Waktu yang berlalu takkan kembali. Hargai waktu mulai dari kini. Arti perluasan perkataan ini adalah pagi hari bangun lebih awal, malam hari tidur lebih sedikit. Banyak sekali orang tua yang berkata, anak yang seperti ini tidak akan sehat. Lebih baik memperbanyak tidurnya. Sebenarnya kadang-kadang tidur lebih penting daripada makan. Karena saat orang tidur, banyak sekali fungsi tubuh yang barulah dapat dikembalikan. Sehingga waktu tidur yang dibutuhkan sebagian besar anak-anak akan lebih banyak. Tetapi bila seseorang sangat bertekad, di dalam hatinya sangat kaya, dengan sendirinya waktu tidurnya akan berkurang secara perlahan. Guru yang Sufen, dia adalah tidur pagi dan bangun pagi. Apa artinya? Tidur jam 2-3 subuh, bangun jam 6-7 pagi. Maka disebut tidur pagi dan bangun pagi. Tidak tahu apakah teman-teman sekalian pernah bertemu dengan guru yang Sufen. Dia tidur 4 jam sehari, malah berwajah cerah dan kemerahan. Kita anak-anak muda mendesak bahwa diri kita tidak seperti itu. Ada satu kali ada seorang dokter Cina yang pintar memeriksa denyut nadinya. Kemudian berkata kepada guru yang, waktu tidurmu begitu sedikit, warna kulit mukamu masih begitu bagus. Karena
kamu menyerap energi langit dan bumi. Apa itu energi langit dan bumi? Rasa hormat akan kebenaran. Saat niat hati kita setiap saat sama dengan orang bijak, maka kondisi mentalitas kamu akan semakin lama semakin baik. Tetapi teman-teman sekalian, terlalu terburu-buru sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kamu tidak boleh berkata, saya ingin mengikuti guru yang hari ini pulang akan tidur selama 4 jam. Nanti setelah seminggu menjadi kurus, maka guru saya tidak bertanggung jawab. Kita dapat membuat kehidupan lebih kaya, perbanyak membaca buku. Saat kamu dipenuhi dengan kebahagiaan, keinginan tidur akan dapat berkurang secara perlahan. Di dalam Zhu Zi Zhi Jia Ge Yan disebutkan, Li Ming Ji Qi, Jiu Sao Ting Chu, Ji Hun Bian Xi, Guan Suo Men Hu. Saat fajar menyingsing, menyapu halaman harus membersihkan luar dan dalam. Setelah senja beristirahatlah, mengunci pintu dan jendela, harus mengintrospeksi diri sendiri. Setelah pagi, maka bangun untuk melakukan pembersihan, melakukan pekerjaan rumah. Malam hari harus melihat apakah pintu dan jendela di dalam rumah telah dikunci dengan baik. Kemudian meminta ayah dan ibu untuk tidur dulu. Orang tua telah tidur, dia barulah tidur. Maka ye mian shi, malam hari tidur lebih larut. Kita juga sering mendengar puisi-puisi zaman dulu. 三更灯火五更鸡，正是男儿苦读时。Pelajar harus giat belajar sehingga tidur larut dan bangun pagi. Sebagai anak lelaki bertekad untuk membalas budi negara. Saat hidup manusia memiliki tekad, manusia akan menyayangi waktu, tidak ingin disia-siakan. Orang bijak dahulu sangat menyayangi waktu, yang disebut Cun Jin Nan Mai Cun Guang Yin. 1 inci emas tidak dapat membeli 1 inci waktu. Sungguh saat kamu sangat memiliki uang, kekayaan yang sangat besar, juga tidak mungkin dapat membeli kembali waktu yang telah kamu hilangkan. Saat seseorang anak sangat hormat dan sangat berhati-hati terhadap waktu, maka dia tidak mudah membuang waktu. Pada dinasti Han, ada sebuah puisi yang dapat dipadukan dengan nyanyian. Bai Chuan Dong Dao Hai, 何热下西归，少壮不努力，老大徒伤悲。 Ratusan sungai di dunia adalah mengalir dari barat ke timur dan ke lautan. Sejak kapankah ada aliran sungai yang mengalir kembali dari arah barat? Di usia muda tidak giat berjuang, setelah tua bersedih dan menyesal juga tidak berguna. Kita berharap agar anak tidak memiliki penyesalan yang seperti ini di dalam hidupnya, maka harus membuat dia menyayangi waktunya sejak kecil, dan waktu kerja dan istirahat harus normal. Jangan asalkan ada libur, maka sampai tengah malam tidak tidur, dan keesokan harinya tidur sampai siang hari. Kita mengajari anak membaca kitab, juga sangat memperhatikan gaya hidup, memberitahukan anak agar bangun jam 6:30. Jam 7 membaca Di Zhi Hui. Anak-anak itu baru
baru berusia sekitar 6-7 tahun. Setelah belajar, maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada seorang anak perempuan, karena malam tahun baru lebih malam baru tidur, maka ibu anak perempuan ini mengatur alarm 1 jam kemudian baru berbunyi, agar anaknya dapat tidur lebih lama. Kemudian kemungkinan anak perempuan ini telah terbiasa. Kira-kira jam 6 lewat sudah terbangun. Setelah dilihat baru jam 5 lewat. Maka dia meneruskan tidur. Tetapi semakin tidur semakin tidak nyaman. Mengapa waktu berlalu begitu lambat? Dia melihat lagi jam 7. Setelah keluar kamar dan melihat jam 8. Anak perempuan ini segera menangis dengan keras, berkata, "Sudah jam 8, saya tidak membaca Tijukui." Mengapa anak meneteskan air mata? Dia bertanggung jawab terhadap pengetahuan, hormat terhadap guru. Perkataan yang diajarkan guru, dia tidak mau melanggarnya. Sehingga kita sebagai orang tua harus bekerja sama dengan guru. Jangan semakin membantu, semakin sibuk. Anak kurang tidur setengah jam tidak ada masalah. Membuat dia kehilangan rasa hormat terhadap guru, itu barulah merupakan masalah besar. Pelajaran ini sampai di sini. Terima kasih. Salam Tijukui.